Bab 3789, Kerja Sama yang Bahagia. Rekan tahu, saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, dan juga untuk bekerja sama dengan Anda. Sepertinya Anda memasuki kutub terlebih dahulu dan lebih mengenal tempat ini daripada kami. Pemimpin sekte Luo berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Bekerja sama denganku. Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka Master Sekte Luo akan membuat permintaan seperti itu. Chen Ping memandang orang lain di belakang Master Sekte Luo, terutama Hai Dafu, tapi tidak menjawab. Orang-orang ini memiliki dendam terhadap diri mereka sendiri, bagaimana Chen Ping bisa bekerja sama. Hai Dafu dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar bahwa Master Sekte Luo ingin bekerja sama dengan Chen Ping. Kemudian mereka bertukar pandang, siap menyerang pemimpin sekte Luo dan Chen Ping kapan saja. Tuan Chen, ada apa? Saat ini, Bing Lu keluar bersama banyak orang suci. Melihat kemunculan tiba-tiba orang suci itu, Hai Dafu dan yang lainnya langsung waspada rencana untuk mengambil tindakan terhenti lagi. Pemimpin sekte Luo memandang Bing Lu dan yang lainnya. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun kekuatan 5 sekte besar bagus, kekuatan murid mereka tidak terlalu tinggi. Dan semuanya tidak merata di antara ratusan murid dari 5 sekte besar, yang terkuat berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan hanya ada sedikit. Di belakang Chen Ping, lebih dari 10 wanita dari alam kesengsaraan tingkat 6 tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua orang di 5 sekte besar. Melihat kostum seragam para orang suci ini, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Jika suatu sekte memiliki kekuatan seperti itu, Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya sekte tersebut. Inilah mengapa Hai Dafu dan yang lainnya segera membatalkan rencana mereka untuk mengambil tindakan ketika mereka melihat Bing Lu dan yang lainnya. Seorang teman lama ingin bekerja sama dengan kita. Chen Ping berkata dengan tenang. Kerjasama. Wajah Bing Lu penuh kewaspadaan. Anda harus tahu bahwa keluarga sekte yang datang ke sini semua ada di sini untuk berburu harta karun dan mencari keuntungan. Siapa yang akan bekerja sama dengan orang lain? Kami baru pertama kali datang ke daerah kutub dan belum mengenalnya, jadi kami ingin bekerja sama. Jangan khawatir. Jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kami dapat membagi harta karun yang ditemukan di sana secara merata. Pemimpin sekte Luo buru-buru berkata pada Bing Lu. Bing Lu merasa lega ketika dia mendengar bahwa Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Jelas sekali, orang ini juga telah ditipu, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Pemimpin sekte Luo, kerja sama baik-baik saja. Kami tidak menginginkan apapun jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Tapi kami membutuhkan semacam batu tiang di sini, dan Anda tidak dapat memperjuangkannya. Lagi pula, benda itu tidak berguna bagimu. Hanya biksu yang melatih keterampilan es yang bisa menggunakannya. Chen Ping langsung memberitahu pemimpin sekte Luo tentang Jizhi. Tidak masalah. Karena tidak ada gunanya bagi kita, kita tidak akan pernah memperjuangkannya. Sekte Master Luo langsung setuju. Senang sekali bisa bekerja sama. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo juga berjabat tangan dengan Chen Ping. Namun, pada saat berjabat tangan, Master Sekte Luo mengerahkan sedikit kekuatan, seolah mengingatkan Chen Ping akan sesuatu. Chen Ping tampak terkejut, tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Dari awal hingga akhir, pemimpin Sekte Luo tidak berdiskusi dengan orang-orang di belakangnya, dan hanya memutuskan untuk bekerja sama dengan Chen Ping. Hai Dafu dan yang lainnya juga tidak berbicara, kami dapat melihat ketidakpuasan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Chen Ping mengajak Bing Lu dan yang lainnya beristirahat di dalam gua. Orang-orang dari 5 sekte besar menemukan tempat untuk memperbaiki di luar gua. Setelah fajar menyingsing, mereka berangkat mencari tempat jatuhnya makhluk abadi.
Bab 3790 katakan yang sebenarnya. Ini aku. Tepat ketika Chen Ping hendak mengambil tindakan, suara pemimpin sekte Luo terdengar. Chen Ping sedikit terkejut dan memandang Master Sekte Luo dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Master Sekte Luo secara diam-diam untuk menemukannya. Memikirkan situasi di mana Master Sekte Luo dengan sengaja menggunakan kekerasan saat berjabat tangan dengannya, Chen Ping tahu bahwa Master Sekte Luo pasti sedang mengalami sesuatu. Sekte Master Luo, apa yang dapat kamu lakukan? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Master Sekte Luo melihat sekeliling dan berbisik, sebaiknya kita mencari tempat tersembunyi. Chen Ping mengangguk, membawa Master Sekte Luo ke dalam gua, dan memerintahkan 2 orang suci untuk menjaga pintu masuk gua. Pada saat ini, pemimpin sekte Luo menghela nafas lega, memandang Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, ketika saya bekerja sama dengan Anda, saya sebenarnya ingin Anda membantu saya." "Membantumu dengan apa?" Chen Ping bertanya dengan ragu. Melihat Master Sekte Luo telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, Chen Ping tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Hai Dafu dan yang lainnya sudah memiliki niat membunuh saat kita datang ke wilayah kutub kali ini. Terakhir kali aku melepaskanmu dari 5 sekte besar, mereka sudah mengkhawatirkanku. Sekarang saya telah menembus alam kesengsaraan tingkat 9, mereka telah setuju untuk bersatu dan membunuh saya. Pemimpin sekte Luo berkata dengan ekspresi jelek. Mereka ingin membunuhmu. Jika kamu tahu itu, kenapa kamu masih datang? Chen Ping sangat penasaran, karena Master Sekte Luo tahu, mengapa dia datang ke kutub. Master Sekte Luo tersenyum pahit, saya terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya tidak datang, Master Sekte Chen pasti akan mati. Mereka bertiga memberi pil racun kepada Master Chen dari Sekte Tianchen dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka. Jika saya tidak datang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan menyerang Master Sekte Chen. Apakah ini yang dikatakan pemimpin Sekte Chen padamu? Chen Ping bertanya. Master Sekte Luo mengangguk, dia diam-diam memberitahuku. Saya juga dapat mendeteksi bahwa Hai Dafu dan yang lainnya memiliki niat membunuh terhadap saya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan adalah karena mereka ingin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi dan menyingkirkanku. Mereka tidak mungkin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kata Chen Ping dengan tenang. Kenapa? Master Sekte Luo tercengang. Karena tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Itu semua bohong. Sumber daya sebenarnya di wilayah kutub adalah batu kutub. Hal semacam ini tidak berguna bagi sekte dan keluarga lain. Di wilayah Jiji ini, hanya istana Guanghan yang mengikuti keluargamu yang membutuhkan Jizhi. Semua orang yang datang ke sini tertipu. Chen Ping memberitahu pemimpin sekte Luo tentang situasi sebenarnya. Jadi begitu. Aku pernah mendengar tentang keluargamu, tapi aku belum pernah mendengar tentang istana Guanghan. Wajar jika Master Sekte Luo tidak pernah mendengar tentang istana Guanghan. Setelah istana Guanghan dihancurkan, istana itu baru saja pulih. Dengan 5 sekte besar yang terpisah ribuan mil, masuk akal untuk tidak mendengarnya. Master Sekte Luo, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Mari bekerja sama untuk menyingkirkan ketiga orang itu. Chen Ping bertanya. Chen Ping juga membenci Hai Dafu dan 3 lainnya, jadi jika dia ingin membunuh mereka, Chen Ping tidak akan ragu. Tetapi Master Sekte Luo menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin sekarang. Jika kita mencari peluang, ada banyak murid di bawah sekte mereka. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan saling membunuh. Ini akan sangat menyedihkan. Saya ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan ketiga orang ini tanpa menyakiti murid-murid saya. Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Luo dan memahami maksudnya Master Sekte Luo tidak ingin menyakiti murid dari 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama di masa lalu selama Hai Dafu dan 3 lainnya tersingkir,
para murid secara alami akan berada di bawah manajemen pemimpin sekte Luo. Oke, mari kita ambil tindakan saat kita menemukan peluang. Tapi kamu bisa diam-diam memberitahu pemimpin sekte Chen bahwa aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan racun darinya, sehingga dia tidak perlu khawatir. Chen Ping berkata kepada pemimpin sekte Luo. Master sekte Luo mengangguk dengan gembira. Jika racun Master sekte Chen didetoksifikasi, pihak mereka akan menjadi lebih kuat. Saat itu, Hai Dafu dan 3 lainnya tidak akan mampu membuat gelombang apapun. Bab 3791, memaksamu melakukannya. Pagi-pagi, Chen Ping dan yang lainnya berangkat bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Sepanjang jalan, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun tidak lama setelah kami pergi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kepingan salju besar berjatuhan. Suhu turun drastis dalam sekejap, dan banyak biksu harus meledakkan kekuatan spiritual mereka di sekitar tubuh mereka untuk menahan dingin. Namun, Ais Dewu dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, lagi pula mereka mempraktikkan teknik berbasis es, dan hidup di lingkungan ini tahun demi tahun. Tuan Chen, batu tiang lain ditemukan di depan. Kali ini, Bing Lu berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, "Di mana?" Chen Ping selalu waspada terhadap Hai Dafu dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadarinya. Bing Lu menunjuk ke dinding batu tidak jauh dari sana dan berkata, "Semuanya ada di dinding batu, sepertinya ada ratusan." Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan ratusan batu ekstrim bertatahkan di dinding batu di satu sisi. Dulu batu tiang ditemukan di dalam tanah, namun kali ini sebenarnya ada batu tiang di dinding batu yang tertanam di gunung. Hal ini membuat Chen Ping sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Kenapa kamu tidak pergi?" Sekte Master Luo bertanya. "Ada batu tiang di depan." Chen Ping menunjuk. "Ternyata batu tiangnya seperti ini. Kirimkan saja seseorang untuk menurunkannya," kata pemimpin sekte Luo. Chen Ping tidak bergerak, dia melihat ke batu yang ekstrim dan merasakan bahaya di dalam hatinya. Bukan suatu kebetulan jika batu tiang muncul di dinding batu itu. "Tuan Chen, saya pribadi akan memimpin orang-orang untuk menurunkan batu tiang itu," kata Bing Lu. Chen Ping mengangguk, tapi memperingatkan, "Kamu harus lebih waspada. Saya selalu merasa ada bahaya di sini." Bing Lu memilih 2 orang suci, lalu melompat menuju dinding batu. Karena adanya medan magnet di sini, Bing Lu dan yang lainnya tidak bisa melompat terlalu tinggi, mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk melompat ke atas lagi dengan bantuan dinding batu. Tepat ketika Bing Lu dan yang lainnya hendak mendekati batu itu, sekumpulan serangga beracun berwarna hitam tiba-tiba terbang keluar dari dinding batu. Belum ada yang mengetahui bagaimana serangga beracun ini terbang keluar dari dinding batu. "Hati-hati." Melihat ini, Chen Ping melompat, dan pada saat yang sama, api muncul dari telapak tangannya. Serangga beracun ini paling takut dengan api. Melihat ini, orang-orang suci lainnya mengeluarkan pedang es mereka satu demi satu, dan sinar pedang terbang dengan cepat, langsung menuju ke serangga hitam beracun. Mayat Bing Lu dan kedua orang suci itu jatuh dengan cepat. Ribuan serangga beracun, kumpulan kegelapan, jika dibungkus di dalamnya, bahkan sisa tubuh mereka pun tidak akan tersisa. Chen Ping menembakkan serangkaian api ekstrem, membentuk dinding api untuk memblokir serangga beracun. Biarkan Bing Lu dan kedua orang suci itu punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian ratusan sinar pedang melewati kawanan serangga tersebut, meskipun banyak serangga beracun yang terbunuh, bagi ribuan serangga beracun ini, itu hanyalah gerimis. Membantu. Ketika pemimpin sekte Luo melihat ini, dia berteriak dan menuju ke arah kawanan serangga. Namun, Hai Dafu dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Pemimpin sekte Luo mengabaikannya dan langsung menemui Chen Ping. Ini mungkin sebuah kesempatan. Pemimpin sekte Luo membisikkan sesuatu di telinga Chen Ping. Chen Ping langsung memahaminya,
dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Serangga beracun itu mengerumuni Chen Ping. Tiba-tiba, dinding batu itu runtuh, dan monster beruang es yang tampak tertidur melompat keluar dari dinding batu. Baru kemudian Chen Ping mengerti mengapa bebatuan ekstrim ini ada di dinding batu, ternyata itu adalah monster beruang es. Dan serangga beracun ini seharusnya menjaga batu tiang di luar saat monster beruang es sedang berlatih. Monster beruang es ini berukuran besar, memiliki aura yang kuat, dan memiliki tingkat budidaya di puncak alam kesengsaraan. Semua orang kaget saat melihat monster beruang es ini. Chen Ping memikat serangga beracun dan monster beruang es menuju 5 sekte utama. Karena Haidafu dan yang lainnya tidak ingin mengambil tindakan, maka dia akan memaksa orang-orang ini mengikuti serangga beracun dan monster beruang es untuk mengambil tindakan. Hanya ketika kekacauan terjadi barulah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Haidafu dan yang lainnya secara diam-diam. Tetapi ketika Chen Ping sedang duduk di tepi gua, dengan mata sedikit tertutup, dan memasuki kondisi kultivasi, sebuah nafas tiba-tiba datang ke arahnya. Chen Ping langsung membuka matanya, dan pada saat yang sama aura di tubuhnya meledak, siap beraksi kapan saja. Bagaimanapun, Haidafu dan yang lainnya selalu ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah, jadi Chen Ping harus waspada terhadapnya.